Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Susani Setiawan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Information System Development atau pengembangan sistem informasi. Berikut penjelasan saya. Sistem adalah sebuah set komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan umum. Sistem informasi adalah kumpulan dari hardware, software, data, orang, dan prosedur yang bekerja secara bersama untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Sistem development adalah satu set aktivitas yang digunakan untuk membangun sistem informasi. Aktivitas pengembangan sistem sering dikategorikan ke dalam grup yang besar yang disebut fase. Kumpulan dari fase sering disebut dengan System Development Life Cycle atau SDLC. Dalam System Development Life Cycle terdapat 5 fase, yaitu planning, analysis, design, implementation, dan operation, support, and security. Dalam fase planning, yaitu meninjau ulang permintaan proyek, memprioritaskan permintaan proyek, mengalokasikan sumber daya, membentuk tim pengembangan proyek. Kalau dalam analisis, yaitu mengadakan investigasi permulaan, mengadakan aktivitas analisis yang lebih rinci, seperti pembelajaran sistem saat ini, menentukan keperluan pengguna, dan merekomendasikan solusi. Pada tahap desain, yaitu menambahkan hardware dan software jika diperlukan, dan mengembangkan sistem yang lebih detail. Sedangkan pada tahap implementation, yaitu mengembangkan program yang jika diperlukan, menginstal dan mencoba sistem yang baru, melatih pengguna, dan mengubah pengguna ke sistem yang baru. Fase yang terakhir yaitu operation, support, and security, yaitu mengawasi aktivitas, memonitori performa sistem, mengakses keamanan sistem. Untuk mengembangkan suatu sistem dianjurkan untuk mengikuti kegiatan atau ketiga panduan umum ini, yaitu yang pertama mengelompokkan aktivitas atau tugas ke dalam fase, yang kedua mengikut sertakan pengguna dalam pengembangan sistem, yang ketiga menentukan standar yang diinginkan. Project Management. Project Management adalah proses dalam perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian selama aktivitas pengembangan sistem. Project Leader adalah orang yang memimpin jalannya proyek tersebut. Untuk merencanakan dan menjadwalkan sebuah proyek secara efisien, seorang project leader harus mengidentifikasi elemen-elemen ini, yaitu tujuan, sasaran, dan ekspektasi sebuah proyek. Membutuhkan aktivitas, estimasi waktu, estimasi biaya, memerintahkan aktivitas, dan pengerjaan aktivitas dapat dikerjakan secara waktu yang bersamaan. Setelah semua diidentifikasi, project leader biasanya mencatatkan hal-hal tersebut ke dalam project plan. Kemudian feasibility assessment adalah penilaian seberapa cocokkah pengembangan sistem dalam organisasi. Analisa sistem yang biasanya digunakan ada 4 penilaian kelayakan. Yang pertama, operation feasibility, yaitu mengukur seberapa baikkah jalannya sistem yang diajukan. Yang kedua itu schedule feasibility, mengukur apakah tenggat waktu penyelesaian proyek masuk akal atau tidak. Yang ketiga, technical feasibility, mengukur apakah organisasi mampu menyediakan hardware, software, dan orang yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan sistem informasi yang diajukan. Yang keempat itu economic feasibility, mengukur apakah keuntungan jangka panjang dari sistem informasi yang diajukan lebih besar dari pengeluarannya. Kemudian documentation. Dokumentasi adalah kumpulan dari ringkasan dari data dan informasi, termasuk di dalamnya laporan, diagram, program, dan data-data lainnya. Teknik untuk mengumpulkan data-data informasi sebagai berikut. Yang pertama, review documentation.
dengan meninjau ulang dokumentasi seperti grafik, memo, dan waktu pertemuan. Yang kedua, observation. Mengamati orang membantu sistem analisis untuk mengerti bagaimana menjalankan tugas. Yang ketiga ialah survei, untuk mendapatkan data dan informasi dari orang dalam jumlah yang besar. Yang keempat, interview. Mewawancara adalah teknik pengumpulan data dan informasi yang paling penting dari sistem analisis. Yang kelima adalah JAD session, yaitu pertemuan kelompok dengan pengguna dan IT profesional yang bekerja bersama untuk merancang dan mengembangkan sebuah aplikasi. Yang keenam, research. Dapat melalui dari berbagai media seperti koran, internet, buku-buku, ataupun konsultan. Kemudian planning fase. Fase ini muncul ketika steering komite menerima permintaan proyek. Selama planning fase ada 4 aktivitas, yaitu meninjau ulang dan menyetujui permintaan proyek, memprioritaskan permintaan proyek, mengalokasikan sumber daya yang ada seperti uang, orang, dan peralatan, serta membentuk tim. Yang kedua adalah analisis fase. Pada fase ini ada 2 aktivitas utama, yaitu melakukan pemeriksaan pendahuluan dan melakukan analisa detail. Kemudian the system proposal. The system proposal bertujuan untuk menentukan solusi dan merekomendasikan keputusan yang terbaik. Dalam pengembangan sistem biasanya akan ada solusi-solusi yang diberikan dalam menentukan pembuatan software, yaitu packaged software, custom software, dan outsourcing. Kemudian pada fase desain, dalam fase desain ada 2 aktivitas, yaitu menambahkan hardware dan software jika diperlukan, dan mengembangkan semua detail dari sistem informasi yang baru ataupun yang dimodifikasi. Menambahkan hardware dan software yang diperlukan, seperti mengidentifikasi technical spesifikasi, mengumpulkan proposal dari tiap-tiap vendor, mencoba dan mengevaluasi proposal yang diberikan tiap-tiap vendor, dan membuat keputusan. Kalau detail desain, yaitu seperti rancang database, rancang input dan output, dan rancang program. Sedangkan pada fase implementation bertujuan untuk membangun sistem yang baru atau yang dimodifikasi dan kemudian dikirimkan kepada pengguna. Pada operation, support, dan security fase. Tujuan fase ini adalah untuk menyediakan asisten untuk sistem informasi dan penggunanya setelah sistem tersebut diimplementasikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga penjelasan saya ini dapat bermanfaat untuk Anda yang mendengarkan.